Banyak terima kasih pada Mas Denny yang sudah mengorganize untuk webinar ini, dan juga pada teman-teman nih yang mau ya hari weekend ya untuk keluarganya tapi tetap mau join atau gabung dengan kita untuk belajar bersama ya. Sebenarnya bukan saya mau mentraining atau mengajari, tapi hanya men-sharing pengalaman yang sudah saya dapatkan ya. Itu. Dan alhamdulillah kita sehat semuanya ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Dan juga selamat, yang paling penting. Tadi saya lihat yang ada di dalam mobil juga ya. Hati-hati ya ketika berkendaraan, dan juga teman-teman yang di rumah ya, walaupun di tempat meja ataupun kursi juga ada bahayanya. Ingat selalu safety dimanapun Anda berada. Baik, topik kali ini adalah tentang behavior based safety ya. Saya mohon maaf karena mungkin nanti materinya banyak dalam bahasa Inggris, tapi akan saya sampaikan dalam bahasa Indonesia. Jadi teman-teman silahkan dicatat mungkin apa yang belum paham, jadi kita bisa sharing dan kita bisa jelaskan bersama. Tapi insya Allah nanti akan saya coba jelaskan secara bahasa Indonesia yang jelas. Behavior based safety, ya saya rasa tidak ada yang tidak tahu ya. Tapi sebelum itu saya akan coba untuk sharing dulu ya. Siapakah saya? Tadi Mas Denny sudah jelaskan ya profil saya. Ya, saya pernah bekerja di Asahimas, Subendra Chemical di Cilegon sana, di Anyer Cilegon. Ya, kemudian saya pindah di ICI Paint, kemudian saya melanjutkan di Henkel, ya, perusahaan adhesif dan juga metal pretreatment. Kemudian terakhir saya di Huntsman, ya. Nah, saya sudah pensiun. Nah, karena saya pensiun dini, maka saya ingin sharing ya, saya ingin berbagi pengalaman dan ilmu yang mungkin saya dapatkan sewaktu bekerja ya. Nah, untuk itu saya perlu media. Nah, sekarang saya coba bikin yang namanya konten kreasi ya, kata anak-anak muda yang sekarang ya. Kebetulan saya memakai IG atau Instagram dan juga YouTube. Anda bisa subscribe ataupun Anda bisa follow @sekolah safety ya. Anda bisa dilihat di sana, saya akan sharing berbagai informasi tentang safety ya, atau juga environment, dan juga mungkin nanti ke depan mungkin tentang quality ya. Ya, saya akan banyak provide online training ya terkait dengan safety. Ya, ini mungkin Anda bisa lihat di nanti di dalam memakai Udemy atau memakai YouTube yang lain, Anda bisa melihat juga, bisa mendapatkan manfaat tentang saya ya. Jadi kita akan lanjut, tapi sebelum kita lanjut, sebagai suatu kebiasaan yang baik, kita akan selalu berbagi tentang safety ya. Ya. Kalau di tempat saya atau di pabrik lama saya, kita gunakan namanya safety share ya, safety share. Mungkin teman-teman menggunakannya safety talk ataupun safety induction atau toolbox ya. Tidak ada masalah, itu hanya sebagai suatu definisi. Tapi inti dari safety share adalah untuk membangun awareness, membangun kesadaran ya pada teman-teman semuanya akan selalu bahaya itu ada di mana saja, risikonya, bagaimana kita bisa kendalikan risikonya. Ya. Tapi karena ini webinar, nggak mungkin ada yang bisa share karena keterbatasan teknologi, dan juga mungkin nanti terlalu banyak yang akan share. Maka share-nya dari saya aja. Nah, ini safety share saya kali ini tentang static electricity ya, yang mengakibatkan fire accident.
Saya nggak tahu, mungkin ada yang sudah pernah lihat ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini. Nah, itu ya. Ya, teman-teman, ini terjadi kebakaran ya, fire accident di sebuah truk. Lokasinya di Cina ya. Tepatnya ini mungkin memasukkan kapas ya, ataupun gulungan kain lain ya. Nah, ketika dia turun dari tumpukan kapas tadi ya, terjadi static electricity atau listrik statis ya. Mungkin teman-teman belum bisa membayangkan ya. Ya, tapi ternyata dia melepas sepatunya tadi ya. Sepatunya tidak yang anti static electricity yang mengakibatkan terjadinya segitiga api ya. Maka timbullah kebakaran. Nah, ini faktor lingkungan juga berpengaruh, humidity dan sebagainya. Mungkin tidak terjadi di Indonesia, ya, tetapi bisa terjadi saja. Waktu itu saya mendapatkan informasi terjadi di Astra ya, di suatu proses menggunakan drum bekas ya, terjadi static electricity dan terjadi ledakan. Ini yang selanjutnya kita akan lihat juga static electricity ya. Nah, kita mulai dari proses pemindahan refill ya, atau decanting dari drum menuju ke IBC atau toteng atau kempu. Orang banyak mengistilahkan yang berbeda-beda. Tapi sebenarnya IBC ya, Integrated Bulk Container ya, kapasitasnya 1 ton ya. Anda bisa lihat di sini. Ya. Ya, dia berusaha untuk membersihkan tumpahan. Nah, apa yang terjadi? Oke. Ya, ini mungkin tidak mungkin terjadi ya, tapi terjadi. Mungkin dia menggunakan plastik untuk membersihkan atau menggunakan kain ataupun kertas lain, mungkin kain ya, untuk membersihkan tumpahan ya. Nah, ketika dia menggosok ada perpindahan ya, elektron-elektron ya. Ya, ini mengakibatkan listrik statis ya. Sehingga terciptalah segitiga api ya. Ada panas, ada udara, ada juga bahan mudah terbakarnya, sehingga timbullah kejadian ini. Nah, ini mungkin sebagai learning point buat di kita yang menganggap bahwa listrik statis insiden tidak terjadi di Indonesia, tapi itu bisa terjadi. Ya. Baik, itu sebagai safety share, dan saya harap ini bisa dibagikan pada teman-teman semuanya akan bahayanya tentang listrik statis. Ya, sekarang kita masuk pada webinar objektifnya. Kemarin Mas Denny minta saya untuk sharing tentang BBS ya, Behavior Based Safety. Apa sih itu BBS? Itu makanan apa ya? Gimana cara implementasinya ya? Apa benefitnya ya? Nah, kita akan kupas di dalam webinar ini ya. Yang pertama kita lihat adalah kita akan kupas what is behavior based safety. Apa sih itu behavior based safety itu ya? Kapan itu terkenal ya? Kemudian siapa yang memperkenalkannya ya? Di Indonesia mungkin baru 10 tahun atau 20 tahun ini terkenal ya. Beberapa industri sudah mencoba untuk mengadop ya, mengimplementasikan di dalam workplace mereka, tempat kerja mereka. Nah, setelah kita tahu apa sih itu behavior based safety, kita akan coba kupas kenapa kita menggunakan behavior based safety. Why use behavior based safety? Kenapa kita menggunakan BBS? Ya, kemudian setelah kita tahu kenapa kita menggunakan BBS, apa yang mempengaruhi behavior atau perilaku di tempat kerja ya, karyawan
ataupun operator dan sebagainya, apa yang mempengaruhi mereka melakukan tindakan yang tidak aman ya. Nah, kemudian akan sedikit kita bahas tentang ABC analisis, basic konsepnya apa. Saya mungkin menduga teman-teman juga sudah ada yang paham tentang ABC analisis, ya. ABC konsep, ABC teori, ya, yang mungkin banyak sudah terkenal. Setelah dari ABC konsep, kita akan bedah bagaimana proses melakukan behavior based safety. Ya. Nah, kemudian apa menjadi komponen-komponen yang perlu di dalam behavior based safety, pitfall-nya ataupun kadang banyak sekali program yang jalan tapi tidak berhasil dan sebagainya, apa yang menjadi kendala itu kita bahas. Itu overall dari webinar objektif hari ini, dan saya berharap ini menjadi objektif yang bisa Anda dapatkan dari webinar ini. Baik, kita akan masuk di topik yang pertama, adalah what is behavior based safety. Apa sih sebenarnya BBS itu? Ya. Sebelum kita masuk lebih detail, coba dilihat ini ya, teman-teman ya. Apa yang dilakukan orang ini ya? Kenapa dia mau melakukan ini? Anda bisa bayangin dia mungkin mau mencopot AC atau mau memperbaiki AC ya di ketinggian yang sangat mengerikan ya. Apa dia tidak takut ketinggian atau mungkin dia bisa terbang ya kalau jatuh gitu ya. Apa yang menjadi trigger kenapa dia mau melakukan itu? Perilaku yang kita bisa lihat ya. Siapa yang atau apa yang bisa men-trigger dia kenapa dia berani melakukan ya. Kemudian konsekuensinya apa gitu ya. Kalau ini terjadi penyangga AC itu rusak atau lepas karena berat orang ini ditambah AC-nya ya, ya pasti akan terjadi insiden dan mungkin accident sehingga jatuh dan meninggal. Tetapi apa yang men-trigger orang ini berani untuk melakukan itu? Ini menjadi tantangan kita mengupas kenapa orang melakukan sesuatu yang kadang di luar nalar kita gitu ya. Nah, yang selanjutnya ini kita bisa lihat faktor manusia ya, manusia yang membuat kecelakaan ya. Kecelakaan itu juga yang menciptakan manusia. Ya. Coba mungkin saya nggak tahu bisa open mic ini apa ini? Ada yang bisa sharing gitu? Silakan Bapak Ibu, monggo langsung open mic saja. Ya sharing aja ini, nggak perlu takut kayak webinar asli, nggak boleh open mic. Sambil disiapin kopinya ataupun tehnya, kue-kuenya, santai aja kita ya, jangan terlalu serius nanti. Izin memberikan ini Pak jawaban. Saya boleh. Pak. Ya. Ini mengambil sesuatu yang ada terjatuh di bawah, terus tidak menggunakan peralatan, jadi ketidaktahuan dengan cara natural, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mas siapa tadi? Lupa. Halo. Oh, Jimmy, Pak. Ya. Oh, Jimmy ya. Jimmy, Pak Agung. Oh, Pak Jimmy. Kecil banget suaranya. Silakan yang lain, ada nggak? Kalau Pak Jimmy mengatakan dia mengambil suatu. Monggo, Pak Asar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yul Valentino dari Medan, Pak. Ya, silakan Pak Valentino Rossi. Jadi, Rossinya di Itali, Pak. Saya masih di Medan. Kolaborasi dia, Pak. Kebetulan sedang ada balap, nggak ikut mungkin dia. Saya juga nggak ikut. Sering bagi aja, Pak. Oke, setelah melihat tadi tayangan gambar dari Pak Pramono tadi, kita juga tertarik. Memang sebetulnya kalau kita lihat dari K3, sebelum pekerja mengerjakan sesuatu pekerjaan, kita harus berikan briefing dulu dia, Pak. Terutama pekerja yang baru.
dan pekerja yang baru dan memulai pekerjaan yang baru. Sehingga dia tidak terjadi gagap dia di situ. Siap. Ya, Pak Valentino, saya ingin komentar Anda tentang gambar ini, Pak. Briefing kita berikan. Oh, yang ini, ya, ini juga. Oh ya, tadi saya tadi melihat yang AC tadi itu. Iya. Yang ini ya. Saya juga melihat di sini mereka juga kurang memperhatikan tentang keselamatan. Ya, kalau kita lihat dari kondisi yang kepalanya ke bawah luar biasa seperti ini, apakah juga jantungnya sehat apa enggak? Nah, jadi ya, maksud saya dia begini, melakukan apa, Pak? Kita melakukan sesuatu itu kita harus lihat dulu. Iya. Iya. Menurut Bapak dia sedang ngapain, Pak? Oh, ya, betul. Maaf, Pak. Ya, betul, Pak. Ya, oke. Saya simak dengan apa? Mungkin dia tadi juga tenggelam atau apa? Ini penyelamatan bagi dia untuk pertolongan pertama. Oke. Maksudnya pertolongan pertama. Baik, Pak Valentino, terima kasih. Air yang terhirup bagi dia tadi kita keluar. Iya. Nah, itu. Kalau Pak Jimmy tadi saya agak terfokus ke yang AC tadi. Nggak apa-apa, Pak Valentino. Jadi Pak Valentino mengatakan ini penyelamatan ya. Kalau Pak Jimmy tadi mengatakan mengambil sesuatu ya. Oke, saya dari sudut pandang lain, Pak. Boleh. Boleh saya menjawab? Ini kayaknya lagi ada ini ya, ada apa? Painting agar rapi gitu. Pak siapa? Roman, Pak Roman. Baik, Pak Roman. Ya, Pak Roman tolong dikasih hadiahnya, Pak. Hadiahnya makan bareng di rumah masing-masing. Benar, Pak Roman. Terima kasih, Pak Roman ya. Jadi ini adalah kegiatan painting kolam ya. Anda bisa bayangkan ya. Ya mungkin di India ya, saya enggak ras di India, tapi kayaknya orang-orang India atau orang mana gitu ya. Atau mungkin orang Indonesia ya. Jadi dia ini yang harus disalahin supervisornya nih, gimana caranya kamu harus painting kolamnya ya. Nah, nggak punya peralatan, ya nggak disupervisi, nggak ada risk assessment, nggak ada proper metodologinya, equipment-nya juga nggak. Ini pokoknya di painting. Nah, cara paintingnya gimana ya? Itu ketika sudah selesai di ujungnya bingung ya, udah ditarik aja orangnya. Ini kenapa orang melakukan itu yang jadi pertanyaan saya ya. Faktor manusia ini kenapa dia apa yang men-trigger orang ini melakukan ini, sekelompok orang ini ya. Kemudian apa yang terjadi ya. Konsekuensinya apa yang akan terjadi kalau ini nggak kuat ya, orangnya jatuh ya, kepalanya terbentur dasar kolam ya. Ini yang mungkin yang baju putih bawa pel itu adalah supervisornya gitu ya. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa melihat peranan supervisor ini juga penting, yaitu leadership ya. Kemudian perilaku atau behavior ya. Shortcut mungkin supaya lebih cepat, ngapain nyari tangga, ngapain pusing-pusing, udah kamu saya pegangin aja deh gitu ya. Ini mungkin terjadi di Indonesia, kita nggak boleh ketawa, kita nggak boleh meremehkan ya. Tapi ini mungkin is a fact, ini adalah nyata dan ini bisa terjadi. Ya baik, itu yang halaman kedua ya. Ketiga sekarang kita lihat nih apa yang dia lakukan ya. What is he doing this ya? What might happen? Apa yang bisa terjadi? How could we improve ya? Jadi kita bisa melihat apa yang sudah dia lakukan, trigger apa yang dia mendorong untuk melakukan itu, apa yang jadi konsekuensinya ya. Kita bisa lihat di sini sambil ngerokok, mungkin ini konkret ya, mau dipotong ya, tidak ada alat pelindung sama sekali ya. Ini bisa terjadi insiden dengan cara yang begini, diangkat dengan forklift ya. Ini sangat kreatif ya. Jadi jangan dikira orang bule itu juga tidak mau melakukan atau mau pasti benar yang ngerjainnya, enggak ya. Sama aja ya. Orang itu sama aja, mau di dunia belahan mana aja pasti mempunyai perilaku ya. Maka kata kuncinya adalah behavior. Nah, ini hitungannya seper detik ya. Kita nggak akan bisa melihat
Kalau dia lakukan pada saat kita lagi di office atau di tempat kerja, ya, supervisornya atau temennya, ya, ini bisa terjadi. Ya, ini mungkin nggak open mic lagi ya. Ini apa yang dilakukan ya? Ya, dia sedang mereparasi ya, mau mobilnya ya, mau truknya ya. Tapi karena nggak punya dongkrak ya, atau jauh nih daripada ke workshop ya, mendingan di sini aja diganjel gitu ya. Apa yang bisa terjadi? Apa yang dia lakukan? Ini orang benar-benar berani untuk melakukan. Apa yang terjadi ya, kalau kayunya tidak kuat menahan berat dari truknya ya bisa patah dan orangnya ya selesai gitu karena kejatuhan truknya ya. Apa yang kita bisa improve ya, otomatis kita harus membawanya ke workshop atau menggunakan dongkrak, ya, proper alat dan sebagainya. Tapi kembali shortcut mana yang lebih mudah itu akan mempengaruhi perilaku, ya. Tanpa memikirkan konsekuensinya, gitu. Apa yang bisa terjadi? Apakah ini mungkin terjadi di kita? Bisa, ya. Itu teman-teman ya. Nah, ini selanjutnya, gambaran selanjutnya. What is he doing this ya? Nah, ini mungkin dia udah lama di Banten ya, jadi bisa terbang atau apa gitu ya. Atau saudaranya Superman gitu ya. Dia berdiri di scaffolding di tempat yang tinggi sekali mungkin dan tanpa alat pengaman, bekerja di tempat ketinggian ya. Anda bisa lihat di sini. Kenapa dia melakukan itu? Apa yang membuat dia melakukan itu? Mungkin mau mengerjakan sesuatu yang simple gitu ya. Tapi kalau disuruh pakai harness atau pakai proteksi yang lain, kelamaan. Wong cuma betulin mungkin murbautnya di pojokan ini. Gitu. Makanya dia melakukan pekerjaan yang berbahaya, at risk behavior ya. Atau unsafe act ya, mungkin teman-teman lebih familiar dengan unsafe act. Apa yang bisa terjadi ya, dia bisa jatuh dan wassalam ya, meninggal gitu ya. Ini apa yang kita bisa improve ya pasti cara kerja, metode ya, posturnya bagaimana ya. Tetapi kenapa orang melakukan itu, apa yang men-triggernya ya, sebelum dia melakukan ini, apa yang membuat dia mau melakukan itu? Sehingga dia menempatkan posisinya dalam keadaan yang berbahaya ya, risknya yang sangat tinggi. Baik, kita lihat video apa yang terjadi di office ya. Jadi kalau saya sih lebih senang dengan video dan juga kemudian masuk materi ya. Kalau materi terus nanti bosen ya. Jadi teman-teman lihat video sambil ngopi-ngopi ya. Oke. Suaranya kedengaran ya? Kedengaran Mbak Agung. Baik, mungkin bisa open mic lagi apa yang dilihat. Silakan Bapak Ibu jika ingin menanggapi. Ya, ini Masnya ini insiden walaupun di office ya. Apa tadi ya, envelope-nya atau apa amplopnya ini sering kita lakukan ya. Ada lemnya kan, kita kasih air ya, tapi dengan lidah ya. Kebetulan tajam ya, sehingga mengenai lidahnya ya. Kemudian dia memukul, nah di sini malah ada cincinnya ya. Kemudian kita lihat di pojokan sini tadi, ibu-ibunya naik karena nggak ada tangga ya, shortcut aja pakai kursi ya. Nah kemudian yang laki-laki yang di belakang ini kaget ya ketika ada ceweknya ya.
hingga meja kerjanya berantakan semua ya. Nah, ini bisa terjadi ya office, tapi bukan berarti kita benci pada stationery, bukan. Ini tapi hanya memberi gambaran bahwa di office pun itu bisa terjadi insiden. Nah, perilaku-perilaku yang membuat insiden. Ya, apa yang men-trigger dia melakukan ini? Apakah suatu kebiasaan? Apakah ini suatu budaya? Ya, apakah orang ini take risk, ya, itu yang kita bisa lihat di dalam video ini. Baik. Mungkin ada bisa di mute dulu, ya. Baik, kita sekarang setelah kita melihat beberapa fragmen video dan juga foto tadi, teman-teman bisa menggambarkan bahwa sebenarnya kata kunci di dalam insiden ini adalah faktor manusianya, di mana manusia mempunyai perilaku, ya, perilaku. Nah, bagaimana kita mengontrol perilaku ini yang akan menjadi topik bahasan selanjutnya. Tapi sebelum itu kita akan coba sharing lagi, kapan sih behavior based safety itu sudah mulai dipelajari, ya. Bagi praktisi K3, ya, mungkin yang nggak praktisi K3, mungkin nggak familiar dengan Eyang kita, ya. H.W. Hendricks, ya, mungkin yang pernah membaca bukunya, ya. Hubert William Hendricks, ya, dengan terkenal mungkin segitiga Hendricks, ya, segitiga insiden, ya. Mungkin kalau teman-teman pernah membacanya, ya. Jadi behavior based safety ini sudah didiskus, ya, sudah dibahas, ya, di tempat kerja, ya, sejak tahun 1930 atau 1940, ya, melalui studi yang dilakukan oleh Eyang Hendricks, ini Bapak Safety atau Bapak Occupational Health and Safety mungkin, ya. Kalau di Indonesia Bapak Safety siapa? Pak Sumakmur mungkin, mungkin yang terkenal bukunya, ya. Tapi Hendricks sudah membahas tentang behavior safety, ya. Kemudian studi yang lebih dalam lagi tentang konsep bagaimana sih BBS itu mulai populer di tahun 70-80, ya. Mungkin ada yang sudah lahir atau yang belum lahir, ya. Jadi jangan dikira bahwa BBS ini baru terkenal 10 atau 20 tahun yang lalu, tapi sebenarnya sudah lama, ya. Sudah lama. Mereka orang-orang psikolog yang biasanya untuk mengamati perilaku di tempat kerja, ya. Kemudian semakin berkembang, ya, dan semakin diterima di dunia industri, yaitu oil and gas, mining, petrochemical ataupun manufacturing, jasa dan sebagainya. Behavior based safety has been widely accepted, mulai diterima, ya, mulai di accept, ya. Karena based on the result of study mengatakan bahwa 80-95 semua accident ini disebabkan oleh perilaku kita atau perilaku dari teman kerja kita, ya, atau pekerjanya atau teman kerjanya. Ini hasil studi mereka, ya. Saya rasa teman-teman juga ingat itu. Ya, kemudian mulailah didefinisikan, ya, BBS itu apa sih sebenarnya, ya. Yang saya ingat adalah beberapa definisi tentang BBS, ya. Application of science of behavior change to the real world problem, ya. Jadi science of behavior, kata kuncinya adalah science of behavior. Jadi pengetahuan tentang perilaku, ya, perilaku manusia, ya. Ada juga yang mendefinisikan sebagai BBS adalah suatu proses, ya, di mana untuk menciptakan, ya, partnership, ya, safety antara employee dan manajemen, ya, antara pekerja dan juga pihak manajemen, ya, untuk selalu fokus, ya, terhadap manusia atau people, ya. Attention-nya atau fokusnya atensinya terhadap perilaku manusia, ya. Action on there, ya, tindakan-tindakannya, ya. Kemudian daily safety behavior ataupun perilaku
keselamatan secara hariannya kayak apa sih? Ini ada beberapa definisi yang mengatakan itu ya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa BBS adalah about understanding, ya, tentang pemahaman behavior of people at work, ya, apapun itu, baik positif maupun negatif, ya, dan kenapa mereka behave, ya, mereka berperilaku menjadi suatu perilaku di tempat kerjanya itu. Nah, ini fokusnya adalah memahami perilaku manusia, baik itu positif dan negatif. Nah, itu adalah definisi. Ya, jadi kita sudah tahu sekarang bahwa BBS itu bukan barang yang baru, sudah yang lama. Ya. Nah, kemudian kita akan lihat BBS. Nah, behavior based safety kalau kita kupas di payung yang paling besar di sini, ada dua grup yang mungkin yang paling besar ya. Pertama adalah yang ready-made program ya, program yang mungkin sudah jadi ya, yang dijalankan oleh konsultan, beberapa konsultan seperti DuPont ya, kemudian BST ya, Behavior Science Technology ya, kemudian John Orman di Amerika, mungkin di Dominic Cooper ya, Be Safe atau SUSA ya, Safe Unsafe Act Auditing SUSA ya, Be Safe ya, itu banyak konsultan ya. Jadi teman-teman kalau ingin implementasi BBS di tempat kerjanya ya bisa menggunakan konsultan ya. Kalau DuPont pasti mereka akan menjajakan jualannya ya, itu namanya STOP, Safety Training Observation Program, STOP. Kemudian kalau BST ya, tadi Behavior Science Technology yang ada di Amerika, mereka sebutnya BAPP ya, BAPP. Ya. Nah, itu adalah consulting program, jadi program-program yang di sharing oleh konsultan, ya. Anda bisa membayarnya ya. Kemudian kalau company kemudian membuat in-house program dia ya. Kalau Anda dengar ini kebanyakan petrochemical atau chemical company ya yang saya lihat di sini ya. Seperti Dow ya. Dow itu adalah BPP ya. Ada lagi BPP itu adalah behavior based performance ya. Kalau Huntsman di pabrik lama saya dulu RTB ya, raise the bar ya, RTB raise the bar. Ya. Kemudian kalau BP Petroleum itu ASA ya, Advanced Safety Auditing ya. Kalau Bayer mungkin mereka menyebutnya BO ya, Behavior Observation ya. Kalau BASF ada AHA ya, macam-macam. Audit Health Act AHA, kayak lagu ya, kayak company grup musik AHA. Itu kalau dilakukan oleh company kemudian in-house ya. Jadi mereka meng-create sendiri ya, karena kalau menggunakan DuPont atau BST mungkin mahal ya, karena ada intellectual property yang harus dibayar ya, baik itu secara sistem maupun secara konsultasi ya. Maka mereka mengembangkan metode-metode itu ya, dengan prinsip ya sama ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Jadi teman-teman kalau ingin menjalankan BBS tapi karena budgetnya tidak ada ya, udah bikin sendiri ya, bikin kreasi sendiri menggunakan pendekatan ATM ya, sehingga tidak terkena denda terhadap DuPont, mungkin terhadap BST ataupun provider lain ya, karena mereka itu sebagai intellectual property yang harus dibayar. Anda bisa modifikasi, Anda bisa create dengan metode Anda sendiri. Ya ada. Nah kalau di site in-house program itu macam-macam ya, ada POCC, ada ALAH, ada ICIX, Julen, Think Safety dan lain-lain. Banyak
itu adalah kreativitas dari masing-masing praktisi K3 di masing-masing perusahaan itu. Jadi saya berharap juga teman-teman kalau ingin menjalankan BPS sebagai suatu alat, tools untuk mengimprove budaya K3 di tempat kerja, ya Anda harus kreatif. Ya. Kalau memang tidak ada budget, kalau ada budget mah monggo baik ya, silahkan. Baik, itu kita sudah kupas apakah itu BBS ya, mulai dari sejarahnya, kemudian siapa-siapa saja yang sudah implement ya, bentuknya ya. Tapi kata kuncinya adalah behavior ya, behavior, perilaku ya. Nah, kita lanjut di topik yang kedua. Kenapa kita menggunakan behavior based safety ya? Baik, masih ingat kalau sedikit saya kutip dari Dupont, penyebab injury ataupun kecelakaan, ya, ini penyebabnya apa sih sebenarnya? Where do our injuries come from? Ya, ini dari mana sih sebabnya, penyebabnya apa? Masih ingat ya, saya rasa teorinya ya. Unsafe condition itu memberikan kontribusi hanya 4%. Ya. Dari hasil studi Dupont selama beberapa tahun, kemudian mereka menganalisa, ternyata penyebab injury, mereka mengatakan 96% itu disebabkan oleh unsafe act. Ya. Bahasa Indonesianya adalah tindakan yang berbahaya. Tindakan yang berbahaya. Nah, ini studi yang dilakukan oleh Dupont dari seluruh bisnis yang ada. Kemudian Dupont membuat yang namanya STOP tadi ya, Safety Training Observation Program. Nah, untuk di perusahaan saya sendiri di Huntsman, kita bisa lihat di sini average 3 tahun ya, kita coba capture di tahun 2013 sampai 2014 ya. Ya. Kita bisa lihat di bagian yang paling kiri, kita di angka yang kurang lebih 60% ya, hampir 60% ya, 60%. Ya. Kita lihat di tahun 2013, 2014 ya, ataupun di average dalam 3 tahun itu, kalau di Huntsman kita menyebutnya adalah at risk behavior atau at risk action, ya. Bukan unsafe act. Nanti akan saya coba kupas kenapa kita tidak menyebut at risk unsafe act ya, itu. Nah, ini bisa kita lihat bahwa selama 3 bulan terakhir hampir semua penyebab dari kecelakaan yang ada yang dilaporkan di tahun 2014 itu adalah at risk action atau at risk behavior involved ya, dibanding dengan faktor-faktor yang lain, misalnya tidak ada training, tidak memakai PPE, tidak ada equipment failure atau equipment tidak bekerja sesuai yang diharapkan ya, atau tidak ada prosedur yang mengatur ya, atau JSA-nya tidak dibuat dan sebagainya. Ya, itu faktor manusia adalah memberikan kontribusi yang sangat tinggi ya. Itu. Ini di Huntsman ya. Nah, kalau kita ingat tadi Mbah Henrich ya, sudah memberikan wejangannya gitu ya, dalam bukunya ya, tentang accident, segitiga accident triangle ya. Bahwa dalam satu kasus serious injury atau fatal injury ini disebabkan oleh 29 minor injury yang dilaporkan. Nah, 29 minor injury ini di dalamnya pasti akan terjadi banyak sekali near miss, ya, near miss, hampir celaka, ya, hampir celaka. Nah, tinggal nunggu aja. Kalau dalam suatu perusahaan mereka statistiknya, ya, ini studi yang mereka lakukan. Ya, kalau 30 kali ada, 300 kali ada near miss terus, ya tinggal nunggu aja ada minor injury.
Kalau minor injury-nya sering ya sampai suatu titik mungkin 29 atau 15 atau sebelumnya, nah tinggal terjadi aja fatal injury ya, atau serious injury. Nah, ini adalah konsep yang diberikan oleh Hendrik. Ya. Nah, itu adalah faktor near miss atau faktor apa tadi yang saya katakan at risk behavior atau unsafe act yang disebabkan oleh manusia. Nah, kalau tadi saya jelaskan tentang diskusi bahwa beberapa tahun yang lalu kita sering menyebutnya unsafe act, tindakan yang berbahaya ya. Nah, di dalam behavior based safety kita tidak menyebut lagi sebagai unsafe act, tapi disebut sebagai at risk behavior. Apa yang membedakan? Ya. Apa yang membedakan? Ya, jadi ya, kalau di unsafe act ya sebagai suatu ilustrasi ya mungkin kita menggunakan contohnya begini. Mungkin anak kita naik motor ya. Nanti kalau naik motor kamu pasti ugal-ugalan ya gitu. Hati-hati ya. Oh, jangan sampai ugal-ugalan, jangan sampai ini gitu. Ya, itu tindakan berbahaya ya. Apa yang Anda pikirkan ya? Kalau saya sebagai ayahnya, saya memberikan kesan pada anak saya bahwa dia adalah driver atau pengemudi yang jelek atau ugal-ugalan, ya, yang mungkin akan terjadi kecelakaan. Ya. Ya, ini bisa menimbulkan defensive conversation ya. Jadi sangat artinya negatif. Jadi bagaimana kalau kita mengatakan dengan pendekatan yang lain, gitu ya. Dek atau nak, nanti kalau kamu naik motor banyak bahayanya ya. Bahayanya ini. Hati-hati ya. Gitu. Ya. Jadi walaupun bahayanya itu ada, tapi belum tentu itu akan memberikan dampak terhadap anak kita tadi. Ya. Itu contohnya. Jadi kita harus berhati-hati ketika menggunakan kata-kata, ya, karena kita ingin menetralkan diskusi kita tentang safety dan kita memberikan kesan bahwa tidak ada fault finding, ya. Jadi finding memberikan kesalahan, ya, atau blame tendensinya kita menyalahkan dia. Intinya kan sebenarnya kita ingin mencari akar permasalahannya dan mencegah insiden itu. Ya, jadi selalu diingat bahwa walaupun kita ada resikonya, tapi belum tentu kita akan terjadi. Ya. Tapi kalau kita salah menggunakan kata-kata, ya, nanti kamu naik tangganya pasti nggak benar itu. Nah, ini contoh tendensius yang menyalahkan operator, misalnya ketika mereka akan menggunakan tangga dan sebagainya. Hati-hati loh, bahayanya ketinggian itu ini. Nah, makanya kamu harus ini ya. Menurut kamu apa? Nah, sebagainya. Jadi di dalam behavior based safety tidak lagi kita hati-hati menggunakan kata-kata unsafe act supaya tidak ada kesan untuk menyalahkan mereka. Ya, tapi lebih menggunakan at risk behavior atau perilaku yang terpapar risiko. Ya, itu. Jadi saya harapkan paham ya teman-teman ya. Nah ini. Iya. Jadi tujuan dari BBS adalah untuk protect, ya, untuk menciptakan safe behavior dan juga menurunkan ya, at risk behavior.
Ya. Jadi kita harus menurunkan paparan terhadap manusia itu risikonya ya. Bagaimana caranya? Kalau kita lihat di foto ini seseorang yang turun tangga ya. Ini kebiasaan untuk turun tangga memegang handrail ini sangat mungkin apa ya, langka ya, apa jarang ya orang melakukan itu kenapa? Apalagi turun tangga lebih terburu-buru ya. Nah, jadi kita ingin merubah perilakunya bahwa perilakunya harus safe karena itu berarti kita memprotek mereka. Tapi kalau dia at risk, berarti dia terekspos, terpapar. Anda bisa lihat dia memasukkan tangannya ke dalam sakunya ya, sembari turun tangan ya. Mungkin ini adalah perilaku dari Pak Camat atau Pak Lurah ketika inspeksi. Ya. Nah ini berisiko ya, terpapar risiko, at risk. Ya. Bisa terjadi slip, trip, fall, kemudian jatuh. Ya. Tapi juga tidak terjadi, bisa juga tidak terjadi apa-apa. Ya, Anda lucky, Anda untung, ya. Untung tidak terjadi kecelakaan. Ya, oh saya selalu ingat langkah-langkahnya kok, walaupun tangan saya di dalam saku. Ini contoh bagaimana at risk behavior itu ada, tetapi belum tentu terjadi kecelakaan. Jadi saya harapkan teman-teman paham bahwa BPS ini lebih sifatnya adalah approach. Ya. Kita ingat kalau segitiga insiden kita bisa lihat di atas lost time, reportable injury, or medical treatment, first aid injury, ya. Yang di bawahnya near miss dan unsafe act atau behavior atau at risk behavior, ya. Kalau di atas sebagai leading indikator atau lagging indikator kita ini kelihatannya sudah terjadi. Kita hanya bisa bereaksi, ya. Kita nggak bisa mencegahnya gitu ya, atau reaction ya, atau reaktif ya. Tapi dengan BPS kita akan melihat perilaku ini dengan cara kita bereaksi proaktif ya. Kita harus proaktif untuk melihat at risk behavior yang dilakukan oleh karyawan di tempat kerja. Ya, ataupun near miss yang dilakukan karyawan, insiden yang terjadi, near miss incident, unsafe act atau behavior at risk behavior. Nah, itu oleh BPS dipoto, dilihat. Ya, saya harap teman-teman masih ingat tentang teori gunung es ya. Ya, ini lebih penjabarannya lagi. Kalau teori gunung es kita lihat di situ ada fatality, lost time, recordable first aid ya. Ya. Tapi yang kelihatan saja, ya ingat tentang kapal Titanic ya. Ya, dia menabrak, oh ada es yang kecil gitu, tapi ternyata di bawahnya itu ada gunung es yang gede sekali, sehingga dia menabrak. Nah, itu yang tidak kelihatan. Ya. Yang kelihatan ya, oh ada catatan tentang fatality, ada lost time, ada recordable, ada first aid. Tapi yang tidak terlihat di bawah, paparan apa yang tidak terlihat, ya, nah, itu adalah at risk behavior. Ya. Kita bisa lihat yang di bawah ini belum terjadi kecelakaan. Ya. At risk behavior. Ya. At risk behavior ini penyebabnya apa? Ada kondisi yang berbahaya. Ya, misalnya ada panas, dingin, bahan kimia dan sebagainya. Yang kedua sistem prosedur. Ya. Jadi paparan yang di bawah, ya, itu yang biasanya kita tidak lihat. Exposure risk yang di bawah ini kita tidak lihat. Ya. Pertama mungkin yang saya sebutkan tadi tentang kondisi, kemudian tentang sistem prosedur, policy, work instruction, yang mungkin salah atau tidak ada, atau belum dibuat, belum ada yang mengatur bagaimana cara bekerja sesuai prosedur ini dan sebagainya. Ya. Itu memberikan kontribusi adanya paparan sehingga orang bisa berperilaku di dalam kondisi at risk behavior. Ya, ini. Ya.
Nah, sebagai ilustrasinya begini. Orang yang terpapar kondisi, sistem prosedur, alat, dan sebagainya, dalam perilaku at risk behavior terpapar, kemudian dia melakukan at risk behavior dan tidak terjadi kecelakaan, maka bisa kita lihat di tanda tadi ya. Kemudian dia melakukan lagi, contohnya tadi turun tangga. Oh, tidak terjadi apa-apa. Ya, itu menjadi at risk behavior yang tidak tercatat, yang tidak terrecord. Ya. Tapi suatu hari beberapa at risk behavior ini menjadi yang merah, masuk dalam lost time. Ya, ini menjadi catatan gitu, karena terjadi kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya jam kerja. Mungkin ilustrasinya kalau turun tangga tadi dia kepleset. Ya. Beberapa usaha nggak terpleset, tapi akhirnya terpleset dan menjadi lost time injury. Jadi paham ya, yang di bawah banyak sekali unsafe act atau at risk behavior yang tidak kelihatan. Ya. Kita adanya di office ya, sementara operator atau pekerja atau supervisor ada di lapangan dan mereka menjalankan itu. Ya. Ya, saya katakan tadi yang warna ini safe ya. Tapi bisa jadi yang merah itu unsafe gitu. Kalau safe mungkin karena faktor keberuntungan ya, lagi. Ya, jadi yang di atas kita lebih reaktif, yang di bawah kita harus proaktif. Jadi BBS ini adalah proactive action untuk melihat at risk behavior ya, atau unsafe act behavior. Ya. Tapi kita sepakat tadi kita tidak menggunakan lagi unsafe act, tapi menggunakan at risk behavior. Ya. Jadi paham ya? Saya harapkan kenapa kita menggunakan BBS, karena kita ingin menemukan at risk behavior yang tidak kelihatan, yang disebabkan paparan, ya, karena kondisi, karena sistem, ya, karena peralatan dan sebagainya di tempat kerja gitu. Nah, kenapa kita pengen mempelajarinya? Untuk lebih jauhnya kita pengen tahu apa yang mempengaruhi perilaku. Nah, ini lebih psikologi ya, jadi teman-teman agak lebih berat lagi kalau kita ada proses. Tapi psikologi ini kata-kata yang kadang kita juga perlu membayangkan ya, ada ilustrasi dan sebagainya supaya lebih paham. Ya, apakah itu perilaku? What is behavior? Ya, banyak sekali definisi ya, multi definition dari arti dari behavior ya. Kalau secara tradisional kita selalu berpikiran kalau behavior itu adalah sesuatu yang negatif atau positif atau good or bad ya. Perilakunya bagus atau perilakunya jelek ya, secara tradisional definition-nya. Ya. Kita bisa lihat di ilustrasi di sini ya. Seorang yang melakukan grinding mungkin ya, grinding dan juga menggunakan face shield ya. Perintahnya di situ face shield required ya, harus dipakai. Ya. Apa yang kita bisa lihat ini adalah perilaku. Ya. Apakah itu perilaku? Secara tradisional tadi kita mengatakan good and bad. Tapi secara scientific definisinya adalah an observable act. Jadi perilaku itu adalah an observable act atau tindakan yang bisa dilihat, tindakan yang bisa diobservasi. Ya, kita bisa melihat di sini kan, orang ini lagi grinding. Ya, dia menggunakan face shield. Ya. Apa bahayanya? Nah, jadi ini adalah sesuatu yang bisa ditangkap oleh mata kita
atau ditangkap secara kamera. Jadi perilaku adalah an observable act atau tindakan yang bisa diamati. Ya. Oke. Ya, kita nanti akan sebutnya sebagai kamera tes. Jadi sesuatu yang bisa ditangkap oleh kamera itu adalah perilaku. Ya. Ya, tadi kita sudah jelaskan bahwa perilaku ini simple definition-nya adalah sesuatu yang kita bisa lihat. Misalnya kita lagi ngetik komputer ya, itu adalah perilaku. Ya, kemudian kita mengemudi mobil, itu adalah perilaku. Kita main gitar atau main piano, itu adalah perilaku. Kita membuang sampah, itu adalah perilaku. Ya. Kita mensikat gigi kita adalah perilaku juga ya. Jadi apa yang Anda bisa lihat itu adalah perilaku. Jadi ya, sesuatu yang Anda bisa observe, Anda bisa lihat itu adalah perilaku. Ya. Nah, jadi behavior is observable dan yang kedua adalah measurable. Ya. Ilustrasinya begini. Kalau Anda bisa melihat perilaku orang, pasti Anda juga bisa mengukur ya, perilaku itu. Ya, misalnya Anda ikut mobil dengan teman ya. Dia cara mengemudinya, perilaku mengemudinya tadi kan dia mengemudi. Driving car is behavior ya. Mengemudi mobil adalah perilaku. Nah, ketika melewati tol, ketika melewati traffic light dan sebagainya, apakah melewati tol dia over limit ya, speed limitnya lebih, ada tandanya dilarang mengemudi kecepatan 80, oh ternyata dia naik dengan 100 gitu. Nah, itu adalah suatu perilaku yang kita bisa ukur. Ya. Oh, orang ini berarti 3 kali dia melakukan pelanggaran, misalnya gitu, karena melebihi kecepatan. Ya. Atau contohnya kalau kita melihat, kita masuk ke workshop, maintenance, orang pakai safety glass. Ya. Berapa orang yang menggunakan safety glass? Bisa kita lihat. Ya. Itu adalah sesuatu yang bisa dilihat dan sesuatu yang bisa diukur. Ya, misalnya, berapa kali Anda bisa melihat seorang forklift driver membawa barang dari loading dock masuk ke kontainer ya, tanpa dia mengecek, memeriksa apakah kontainernya sudah diganjel ya, drumnya apa, rodanya ya, sehingga tidak bergerak. Ini contohnya bagaimana Anda mengobservasi orang. Ya. Jadi banyak ilustrasi yang sudah saya berikan tadi, bahwa perilaku adalah suatu yang bisa kita amati, an observable act, ya, dan juga bisa diukur, measurable, maka kita bisa manage perilaku itu. Jadi perilaku itu harus kita manage. Ya. Jadi contohnya kalau ada truck driver ya, supervisornya ya, kita bisa lihat apakah driver dia itu over limit atau enggak. Ya, atau di bawahnya. Ya. Jadi Anda bisa lihat. Kalau Anda lihat operator forklift Anda over limit, kemudian Anda panggil, hei, hati-hati, pelan, kamu melanggar ini. Nanti akan saya kasih warning. Nah, ini negative reinforcement. Ya. Tapi ada juga pendekatannya dengan, oke, Mas, nanti kalau kamu melebihi dari kecepatan, ya, kamu menuju ke terminal misalnya, lebih dari kecepatannya ya, atau tidak melebihi kecepatan, ya, ini positif ya, positive reinforcement. Maka kamu boleh cepat pulang, misalnya begitu. Ada banyak perilaku yang kita bisa manage. Ya. Di kata kuncinya adalah behavior is observable act and measurable. Therefore, ya, we can manage behavior. Jadi kita harus bisa memanage behavior, perilakunya. Ya. Therefore, behavior can be managed. Ya.
Oke, selanjutnya ya, apa yang mempengaruhi perilaku? Ya, kita bisa lihat ilustrasi di sini. Kadang kita ingin melakukan sesuatu yang aman, ya, ada barriernya, ada penggalangnya. Kita keblok oleh barriernya. Ini kita bisa lihat di sini. Ada contoh yang di sini ya, bisnis sistem ya. Aduh, ini prosedurnya nggak ada. Ataupun peralatannya, equipmentnya saya mau ganti lampu, ya. Tapi tangganya nggak ada. Udahlah pakai ini aja. Itu contoh barrier dari equipmentnya. Ya. Kemudian facility, ya. Banyak contohnya ya. Facility, sistem, bisnis sistem itu bisa prosedur, bisa instruksi kerja, instruksinya kerja membingungkan, orang bingung dan sebagainya. Itu semua adalah barrier, ya, penghalang, blok. Orang menentukan apakah saya melakukan tindakan yang aman atau saya melakukan at risk behavior. Ya. Jadi apa yang mempengaruhinya? Pertama adalah personal. Mungkin personal factor. Ya. Lack of knowledge, dia nggak paham caranya mengoperasikan mesin dan sebagainya. Sehingga secara aman ya, maka dia melakukan sesuai dengan yang dia paham. Ya. Kemudian dia menganggap bahwa itu tidak ada risk, ya. Perception of no risk. Ya. Kemudian budaya, contohnya ya, kalau di ruangan ini nggak pakai kacamata, teman-temannya juga nggak pakai kok. Ya. Ngapain pakai gitu kan? Nah, ini memberikan pengaruh ya, budaya yang di situ. Ya, ini itu contoh personal faktor yang memberikan pengaruh terhadap behavior. Kemudian contoh lain tentang kondisi ya, desain tempat kerja, instalasi, maintenance, modifikasi, ya. Itu adalah contoh kondisi, ya. Kondisi-kondisi yang dimana mempengaruhi cara berperilaku orang ya, untuk melakukan tindakan yang tidak berbahaya tadi. Kemudian sistem yang tadi sudah saya jelaskan ya, ada prosedur atau nggak ada prosedur, ada policy, ya. Boleh merokok di sini ya, atau nggak boleh merokok tapi dia tetap melakukan kegiatan merokok. Ya. Kecut kalau nggak ngerokok misalnya, ya. Itu dia violate the rules. Ya. Jadi ada personal factor, ada sistem, ada kondisi yang akan mempengaruhi perilaku seorang. Ya. Dengan kita mengukur safe and at risk behavior, ya, dan mencari barrier, kenapa kita tidak bisa menciptakan kinerja yang aman, ya. Kemudian kita akan bisa mengidentifikasi interaksi, ya. Contributing faktornya apa antara personal condition system tadi, kita akan bisa identifikasi melalui BPS, ya, sehingga kita bisa mengurangi risiko di tempat kerja. Ya. Lanjut di apa yang mempengaruhi behavior selain tadi faktor-faktornya adalah attitude, ya. Attitude ataupun sikap. Teman-teman bisa melihat attitude enggak? Ya. Kalau saya tidak bisa melihat. Ya. Attitude adalah belief atau internal belief, sesuatu yang diyakini, dipegang ya, feeling about something, sesuatu. Hard to measure, sangat susah. Ya. Kenapa orang yang melakukan grinding ini menggunakan PPE, ya, yaitu face shield? Attitude-nya apa? Karena di dalam belief dia, kalau dia tidak memakai face shield, maka akan terkena percikan debu ataupun grinding-nya, percikan apinya, dan sebagainya. Tapi itu susah untuk dilihat. Kita hanya bisa melihat perilakunya. Ya. Ya, kadang orang mempunyai attitude yang bagus, ya.
Tapi belum tentu itu tidak cukup. Walaupun dia paham bahwa kita harus memakai PPI, tapi kalau dia tidak menjalankan, ya, behavior-nya tidak kelihatan, ya itu tidak menggambarkan attitude yang bagus. Nah, attitude ini dipengaruhi oleh apa? Oleh dari kecil sampai besar, ya, dia dipengaruhi oleh pengalaman dia, kemudian pendidikan dia, ya, yang akan terpatri, yang akan tertanam di dalam kepercayaan dia atau belief dia, ya. Bisa teman yang mempengaruhi, ataupun agamanya, ataupun lingkungannya, dan sebagainya. Itu memberikan influence, pengaruh terhadap attitude. Nah, attitude inilah yang akan menggerakkan behavior. Ya. Yang lainnya adalah organizational culture. Ya. Apa yang mempengaruhi behavior adalah organizational culture. Ya. Misalnya ada beberapa orang dalam suatu departemen, ya. Misalnya dia ruangan itu harusnya memakai PPI, ya. Dan kembali saya coba ilustrasikan. Tapi ada satu yang tidak memakai. Kemudian orang baru datang ataupun yang lain. Dia melihat bahwa walaupun di situ harus memakai PPI, tapi rekan senior saya nggak memakai. Berarti di sini nggak apa-apa. Sehingga menjadi suatu budaya bahwa kita tidak perlu memakai face shield, gitu kan. Makanya bisa dilihat di sini. Atau teman yang di sampingnya tadi itu tidak mengingatkan, ya, itu bahwa harus memakai PPI. Ya, jadi budaya yang ada di dalam suatu organisasi, ya, organisasi terendahnya mungkin adalah departemen, ya. Ini akan berpengaruh terhadap perilaku orang-orang yang ada di situ. Ya, kalau teman-temannya nggak memberikan support, teman-temannya tidak memberikan dukungan, memberikan contoh, ya, walk the talk, atau leading by example, ya, berat untuk newcomer ataupun karyawan yang baru, ya, atau karyawan yang lainnya, ya, sehingga menjadi suatu budaya untuk tidak memakai PPI. Jadi culture is the thing of group people share in common. Jadi sesuatu yang common di dalam group people, ya, bisa departemen dan sebagainya. Ya. Ini adalah external guide. Ya. Jadi orang akan belajar dari apa yang dilihat di dalam organisasi itu. Nah, ini terbentuk melalui komunikasi, ya, ngomong-ngomong, ya, chatting, diskusi, kemudian involvement, partisipasi. Ya. Nggak apa-apa, nggak pakai ini, tenang aja, nggak dilihat oleh Pak Safety-nya kok. Toh saya 20 tahun nggak terjadi apa-apa, Mas. Gitu ya. Jadi ini perbincangan yang bisa memberikan budaya atau bentuk suatu budaya. Ya, jadi tadi ada dua, ada attitude, ada budaya. Ya. Tapi mana yang bisa kita lihat? Dan masing-masing ini saling mempengaruhi, ya. Ya. Attitude mempengaruhi behavior, behavior melalui culture dan sebagainya. Sebentar, ya, baterai saya habis. Nah, apa yang bisa kita lihat di sini? Semua saling mempengaruhi. Mana yang kategorinya kamera tes atau bisa dilihat? Tadi sudah saya jelaskan bahwa perilakulah yang kita bisa lihat. Attitude, culture, kita tidak bisa melihatnya. Ya, culture hanya bisa diukur melalui survei, melalui assessment dan sebagainya. Attitude ada di belief masing-masing orang. Yang kita bisa lihat hanyalah perilaku. Ya. Jadi kita harus fokus pada
perilakunya yang kita bisa ukur dan kita bisa manage. Ya. Kembali lagi, perilaku adalah an observable act. Ya. Nah, bagaimana kita bisa menganalisa perilaku? Nah, itu ada teori, mungkin teman-teman sudah pada tahu tentang teori ABC, ya. ABC Analysis Basic Concept. Ya. Sebenarnya ini adalah tool yang sangat basic untuk memahami ya, kenapa perilaku itu terjadi. Jadi kita akan bisa melihat contoh-contoh bagaimana perilaku itu terjadi. Apa yang menyebabkannya? Ya. Jadi perilaku tadi kita sudah sepakat adalah an observable act, ya. Yang men-triggernya adalah mereka sebutnya sebagai antecedent. Ya. Ante itu sebelum, sedent itu adalah movement, bergerak. Jadi sebelum bergerak, ya, sebelum berperilaku. Jadi antecedent adalah anything which precedes and trigger a behavior, yang memberikan pemicu kenapa orang melakukan itu. Ya. Kemudian ketika seorang sudah berperilaku, ada yang menggerakkannya, ada demand di dalam benak dia, ya. Kemudian ada konsekuensi. Anything which directly follow from the behavior. Jadi sesuatu yang akan mengikuti dari suatu perilaku. Ya, ini mungkin secara teori mungkin susah, kita akan coba kasih contoh aja ya. Jadi kita lihat ada behaviornya, ya, behaviornya, ABC-nya, ada demand-nya, ada men-trigger-nya, adalah antecedent-nya, yang mengakibatkan konsekuensinya. Ya. Contoh, pengen buru-buru, ya, pengen mengerjakan buru-buru, itu adalah perilakunya. Ya. Apa yang mengakibatkan, apa yang men-trigger, apa yang membuat demand, apa yang mencetuskan dia buru-buru, adanya time pressure. Mas, ini pekerjaan harus selesai, produksi harus tercapai 200 ton misalnya gitu, maka harus cepat-cepat. Ini ada pressure, time pressure. Ya. Lampunya harus selesai dikerjakan jam 5. Saya nggak punya tangga. Ya. Maka dia harus ada tekanan waktu, ada pressure. Maka dia mengerjakannya buru-buru. Apa konsekuensinya? Ya, cepat terjadi. Ya. Dia ganti lampunya dengan mungkin dengan meja ataupun dengan kursinya, is done. Itu terjadi konsekuensinya. Ini contohnya ya. Kemudian perilakunya ketika memasukin suatu area yang harus menggunakan PPE, dia melepas PPE. Kenapa? Apa yang men-trigger dia harus melepas PPE? Karena panas, Pak, gitu kan. Kalau saya pakai kacamata saya berembun gitu kan. Maka perilaku dia yang melepas gitu kan. Walaupun di situ ada potensi bahaya terhadap mata. Ya. Maka mungkin ada splash bahan kimia atau sebagainya. Tapi kondisinya, ruang kerjanya adalah panas. Ya, tadi kita udah jelaskan kondisi sistem dan personal, kondisi sistem dan juga lack of knowledge atau personal factor. Ya. Dalam hal ini adalah kondisinya panas ataupun humid weather, sehingga dia melepas PPE. Apa yang terjadi? Nyaman, Pak. Gitu. Karena ini adalah konsekuensi yang dia terima, dia dapatkan. Ketika dia melepas PPE, dia akan aman. Sehingga dia at risk behavior. Dia dalam kondisi at risk, berisiko. Ya. Perilaku yang berisiko. Apakah terjadi kecelakaan? Belum tentu. Ya, itu. Neglect performance standard. Ya. Behaviornya. Standarnya harus begini, tapi dia abaikan. Apa yang mendasari? Ya. Kita udah melakukannya kayak gini kok. Ya. Kemudian di konsekuensinya ya grupnya menerima gitu. Misalnya
tadi di dalam ruangan itu semua tidak memakai PPE, ya, neglect performance standard, standarnya harus memakai PPE. Ya. Wah, dari dulu kita ngerjainnya kayak gini, nggak pernah. Fit in within a peer group, jadi grup di situ mengatakan ya begini ya aman-aman aja Pak, ngapain pusing-pusing gitu kan. Ini konsekuensinya. Nah, itu ilustrasi ABC analysis sebagai faktor bagaimana perilaku itu atau behavior itu dipengaruhi oleh konsekuensi, ya. Yang mempengaruhi sebelumnya adalah attendance, antecedent ataupun demand ataupun action trigger yang memberikan dia berperilaku tersebut. Nah, kalau kita menggunakan teori ABC, mungkin ada yang mau open mic. What is he doing? Ya, perilakunya apa? Monggo Bapak Ibu bisa langsung open mic. Ya, saya ngomong terus nanti teman-teman boring ya. Silakan. ABC-nya coba kita lakukan dengan ABC analis. Kita melihat perilakunya orang ini merepair mobilnya dengan dongkrak kayu. Ya. At risk behavior. Ya. Konsekuensinya apa? Ya. Ya dia selesai pekerjaannya. Antecedennya apa? Ya dia pengen cepat, time pressure, malas nyari dongkrak, adanya kayu ya udah pakai kayu aja. Atau jauh workshopnya, itu antecedennya. Gitu ya. Jadi konsekuensinya apa? Ya pekerjaannya bisa selesai. Apakah kecelakaan? Belum tentu. Apakah bisa terjadi kecelakaan? Bisa jadi. Ya kalau kayunya patah, ya orangnya terjatuhan mobilnya. Ya. Ini adalah perilaku yang bisa kita amati. Kenapa orang melakukan ini? Karena dia pengen cepat. Karena dia malas, mungkin ya dia jauh workshopnya. Atau dia nggak punya alat derek. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang. Ya, jadi kalau kita lihat contoh lagi behavior. Seorang pekerja tidak memakai Google ketika grinding di maintenance workshop tadi. Ya. Antecedennya apa? Mungkin Google-nya nggak pas, kepalanya ukuran L mungkin ya, tapi Google-nya ukuran M. Yang salah adalah praktisi K3-nya ataupun supervisor-nya yang menyediakan Google ya. Atau Google-nya udah jelek. Jadi kalau sering ya kita, Mas, kenapa nggak pakai Google? Nah ini udah jelek Pak. Ya kenapa nggak diganti? Stoknya nggak ada atau males ke safety-nya, tempat gudang ganti PPE dan sebagainya. Itu incident-nya. Ya, konsekuensinya apa? Ya, saya kalau nggak pakai Google lebih nyaman, Pak. Saya bisa melihat jelas. Tetapi dia terpapar terhadap kemungkinan cedera, ya, injury. Ya, jadi ABC teori saya harapkan teman-teman paham. Ya, ini bisa dipakai untuk kita memahami kenapa perilaku itu terjadi. Apa yang mengontrol behavior tidak memakai Google tadi? Kita bisa lihat di sini apa? Apakah antecedennya atau konsekuensinya? Ada yang bisa jawab? Pak Denny mungkin jawab. Biar peserta aja, Pak Agung. Saya ini ada Pak Agung, pertanyaan Pak Agung dari ini Pak di chat Pak Agung. Oh saya belum buka chat, maaf.
Saya bacakan ya Pak Agung ya. Boleh. Selamat pagi Pak Agung, saya Putri dari Medan ingin bertanya alat yang valid untuk mengukur BBS Pak Agung. Atau mungkin Mbak Putri Pane bisa open mic biar lebih jelas. Silakan Mbak. Selamat pagi panitia, maaf saya tidak bisa buka video. Iya, Izin nggak apa-apa Mbak. Pak Agung, terkait untuk ini Pak, penelitian mahasiswa Pak. Karena pada umumnya penelitian mahasiswa itu melihat perilaku dia berdasarkan unsafe act dan menyusun pertanyaan itu sesuai dengan tempat kerja. Nah, untuk BPS ini sendiri kan tadi Bapak jelaskan sebenarnya bisa kita melihat perilaku yang positif dan negatif di tempat kerja. Nah, apakah ada alat ukur yang valid untuk BBS ini sendiri? Jika masih ingin meliti, itu aja, Prof. Makasih. Ya, Mbak Putri. Tahan sebentar, mungkin di akhir ini akan Anda bisa dapatkan picture-nya ketika nanti bisa melihat video bagaimana melakukan BBS. Nah, di situ akan bisa kelihatan bagaimana sih supervisor ataupun karyawan melakukan BBS. Ya, ini sangat berbeda dengan stop ya. Stop itu prosesnya nanti kita lihat ya. Tahan sebentar, nanti saya akan jawab di akhir. Ya, mungkin yang paling kritikal saya coba ingatkan teman-teman bahwa apa yang mengontrol behavior di sini, ya, apakah antecedent-nya atau konsekuensinya? Antecedent ya. Jadi kenapa perilaku dia tidak memakai Google? Karena Google ini nggak fit. Ya, ternyata nggak. Ya. Yang mengontrol adalah konsekuensi. Karena dia pengen nyaman, dia pengen melihat lebih jelas, itu yang mengontrol perilakunya. Ini. Ya. Jadi konsekuensinya lah mengontrol behavior seseorang. Ya. Itu ya. Nah, dengan BBS kita harapkan bisa mereduce at-risk behavior dan mengincrease atau meningkatkan safe behavior. Ya. Itu. Detailnya yang akan kita lihat di sini ya. Increase safe behavior ya by improving attendance, antecedent dan consequence to support safe behavior. Reduce at-risk behavior by eliminating or reducing the power of reducing the power of antecedent dan consequence that support at-risk behavior. Nah, apa yang mempengaruhi influence behavior adalah feedback. Nah, ini teman-teman ketika nanti melakukan behavior based safety, melakukan observasi, kuncinya adalah feedback. Ya. Feedback is information about performance in relation to goal. Ya. Jadi feedback inilah yang memberikan pengaruh terhadap perilaku. Ya. Jadi kalau kita memberikan feedback itu adalah konsekuensi, ya. Karena akan mempengaruhi safe risk perception, strengthen the safety culture, kemungkinan juga hidden barrier tadi, uncover ya. Jadi consequence control behavior. Nah, nanti kita akan lihat videonya, teori-teori ini penjelasan ini supaya bisa Anda pahami. Nah, kita lihat sekarang prosesnya ya. Kalau tadi rekan mahasiswa bisa melihat, ya, yang pertama Anda harus bikin komite dulu ya, steering komite. Ya. Steering komite, ya. Kemudian menentukan observernya ya, siapa yang akan melakukan observer. Ya, apakah supervisor ataukah semuanya bisa jadi observer. Dan juga memberikan training. Ya. Nah, setelah semuanya siap ya, untuk menjalankan BBS,
maka dilakukan proses observasi. Ya. Nah, observasi ini dia melakukan feedback observasi ini harus melihat pekerja tadi ya. Tolong dipahami bahwa ini no sneaking up, jadi artinya tidak ada yang diem-diem ya. Saya mau ngamatin orang diem-diem. Kalau dia nanti salah, ada behavior at risk-nya, nanti saya laporin bosnya. Nah, misalnya gitu ya. Itu nggak boleh. Jadi BBS ini harus terbuka. No name, tidak ada nama. No blame ya, tidak menyalahkan. Ya, ini penting ya bagi seorang observer yang sudah di training. Jadi ada trainingnya khusus bagaimana melakukan observasi. Ya, di situ ada teknik komunikasi, ada teknik observasi, dilatih. Nah, setelah itu mereka mensubmit report observasinya ke data management. Nah, data management akan mengolah ya apa yang akan ada barrier removal team ya. Jadi dari data yang didapatkan nanti akan di-sharing ke timnya untuk melihat improvement apa yang diberikan agar behavior based at risk behaviornya itu hilang atau berkurang. Ya. Critical behavior list ya. Criticalnya apa? Nah, ini harus dilaporkan ke steering committee lagi. Nah, steering committee inilah nanti akan mereview apakah proses behavior based safety-nya sudah benar atau enggak. Nah, nanti kita akan kembali lagi sini, kita masuk ke prosesnya ya. Pertama adalah tadi identifikasi critical exposure, kemudian mengumpulkan data-data, ya, feedback kepada orangnya, ya, kemudian menggunakan data itu untuk menghilangkan barriernya. Tadi saya sudah jelaskan barriernya. Tapi untuk bisa memahami secara detail, teman-teman bisa dilihat di sini ya videonya ya supaya bisa paham benar. Silakan. I'm Fred Bonnewell, Vice President of Enterprise and Public Safety. Here at CPS Energy, one of our focal points on safety is behavior-based safety, watching each other's back. It's nothing more important than keeping an eye on all of us to make sure we're performing the work task correctly and without risk. Hey, how y'all doing? Good. I see y'all are going to open up this vessel right here, so I'm going to do a safety observation on behavior-based safety. Jadi harus diberitahu apa yang Anda harus ingin lakukan. Just so you know, there's no finger pointing, there's no repercussions. This is just observations and ways to improve our safety program. So go ahead and do everything you would normally do. Then I'm going to come back and talk to you, and I'm going to talk about some positive things that you're doing for safety and maybe some things we can improve on. So just go ahead and start, and I'll be watching, okay? Ya, diobservasi selama 20 menit ya. Ya, kemudian didiskusikan hasil observasinya. Okay, so y'all did a really good job. I've observed a lot of positive things about what y'all did. You're definitely using the correct tools for the job. You actually went and got a tool that you needed for the job. That was really great. Got all of the right PPE on, safety glasses, hard hat, gloves, the right gloves. And your body positioning was really good. Y'all worked around each other very well, getting the right position for the tools so you wouldn't strain your back or something like that. So there's a few things that I did notice otherwise as far as things that can be maybe prevented in the future. I noticed that we need a toe plate down there to prevent nuts and bolts from falling down below. So that's going to probably be a work order that needs to be written up for that. And we also need to adjust this insulation and get it cut back so that y'all don't have to fight so much with the equipment you're working with. So one thing that you could do also, it would be to lay some fire blanket down to prevent things from falling through the grating, and then maybe down below
put some barricade in case something does fall. There's nobody standing down there to get dinged in the head or something like that. So those are just a few things to help you throughout the day, work with your safety procedures on the job. Otherwise, great job. Thank you very much. Ya, itu seorang supervisor sedang melakukan observasi ya. Jadi yang pertama tadi dia harus menjelaskan bahwa ini bukan sneaking up, bukan mengintip orang melakukan pekerjaan, tapi observasi. Ya, jadi tidak ada saling menyalahkan, tidak ada saling pincher point tadi dikatakan ya. Nah, Anda bisa melakukan apa yang Anda lakukan sendiri. Nanti setelah observasi kita diskusikan mana yang hasil hal-hal yang positif, mana hal-hal yang bisa dilakukan improvement ya. Tidak dibilang negatif tapi improvement. Ya. Kemudian dia jelaskan setelah dilakukan observasi, hal yang pertama harus dikatakan adalah positive point. Ya, positive point-nya adalah dia menggunakan PPE, dia menggunakan peralatan yang benar ya. Tadi dia katakan itu posisinya juga benar, cara. Nah, kemudian masuk ke dalam bagian yang bisa diimprove ya, at risk behavior-nya. At risk behavior-nya adalah dia ketika membuka bolt and nut-nya, dia lempar ke dalam kaleng tadi ya. Nah, kemudian satu itu dulu. Nah, ini possibility-nya adalah itu bisa jatuh ke bawah. Nah, kalau jatuh ke bawah bisa mengenai orang. Nah, ini konsekuensinya bisa kelihatan kan ya, apa yang terjadi. Ya, dia pengen cepat, konsekuensinya ya cepat dilempar aja gitu ya. Behavior-nya apa? Dia melempar bolt dan nut dalam kalengnya. Nah, antecedent-nya ada apa? Karena pengen cepat pekerjaannya. Ya, konsekuensinya ya pekerjaannya selesai. Tapi apakah tidak memberikan perilaku yang tidak aman? Ya, bolt and nut-nya bisa jatuh ke bawah dan mengenai orang. Maka dia sarankan harus ada cover penutup di greeting-nya supaya dia tidak jatuh. Yang kedua, di bawahnya harus ada barrier, barikade ya, sehingga orang tidak lalu lalang di bawah area kerja greeting-nya ini, platformnya ini. Sehingga kalau sesuatu yang terjatuh tidak mengenai orang di bawahnya. Yang kedua adalah kaitannya dengan insulasi ya. Insulasinya ketika dia membuka dengan kuncinya ini bisa terusak, maka harusnya dicopot dulu sehingga tidak merusaknya. Ya. Tapi flow-nya adalah datang, kemudian menjelaskan apa yang ingin dilakukan, jangan takut bahwa ini tidak saling menyalahkan dan sebagainya. Bagi orang yang melakukannya, behaviornya yang dua pekerja ini, dia sudah melakukannya berkali-kali. Nah, dia tidak melihat bahaya itu lagi. Ya. Tapi orang luar bisa melihat bahaya itu. Ini yang disebut sebagai behavior-based safety, konsepnya begitu. Kemudian hal-hal yang positif dicatat, kemudian at risk behavior-nya apa. Nah, ini yang dicatat dalam catatan itu, kemudian dilaporkan ke database untuk dimasukkan datanya. Nah, barrier removal committee nanti akan mendiskusikan untuk improvement pekerjaan ini. Ini contoh bagaimana melakukan BBS. Ya. Jadi Anda bisa banyak lihat di YouTube dan sebagainya contoh-contohnya. Ya, jadi identifikasi critical exposure, gather the data, kumpulin datanya, memberikan feedback pada karyawan tersebut, kemudian didiskusikan di komitenya untuk menghilangkan barrier-barriernya. Itu yang mungkin bisa Anda dapatkan ya tentang BBS-nya. Oke. Nah, dengan BBS kita berharap bahwa ini akan membangun budaya ya. Dimulai dari mana? Ya. Pertama yang harus kita harapkan adalah norma policy prosedur itu harus ada dulu. Jadi teman-teman kalau pengen melakukan BBS, implementasi BBS, sistemnya harus ada, misalnya SMK 3 atau SMKP ataupun sistem yang lain, ISO 14.000 atau 4501. Itu harus ada policy-nya, harus ada prosedurnya ya, yang sudah di training, sudah dijalankan. Nah, ini diharapkan akan memberikan value, individual value, membentuk suatu budaya
untuk saling mengingatkan, ya, untuk saling mengobservasi, ya. Nah, kalau ini sudah saling mengingatkan, maka akan timbul kolektif share value antara beberapa teman. Ada bahayanya ini loh, kamu berhenti. Saya mau observasi kamu ya, kamu bekerja aja seperti biasa. Nah, kemudian diobservasi, kemudian diberikan feedback. Ini bahayanya ini loh. Nah, kalau tidak ada pertentangan agreement, maka close komunikasi sehingga bisa direportkan ke tim data management tadi. Nah, kalau itu terjadi, maka akan membangun suatu budaya untuk saling mengingatkan. Maka di video tadi dikatakan backup each other antar karyawan, saling mendukung, saling mengingatkan bahayanya. Nah, kalau ini terjadi, maka akan terjadi suatu budaya ISS ataupun safety excellence yang kita inginkan. Ya. Jadi teman-teman kalau ingin melakukannya, komponen yang sangat kritikal ada leadership. Jadi leadership semua orang, tidak hanya top management. Nah, sehingga membuat suatu budaya, membuat nilai-nilai yang ada di dalam situ, membuat suatu habit yang excellent untuk saling mengingatkan. Ya, Anda bisa bayangin kalau ada observer mungkin 20 orang, 30 orang akan saling mengawasi dan saling mengimprove, menghilangkan at risk behavior tadi, sehingga safe behavior-nya akan terjadi. Nah, itu menjadi lama-kelamaan proses yang panjang, tidak hanya sekali setahun 2 tahun, tapi proses yang panjang sehingga budaya K3 itu terbentuk. Itu mungkin dari saya. Kita masuk pertanyaan, Mas Dwi. Silakan, Mas Denny, sorry. Siap. Terima kasih paparannya Pak Agung. Cukup menarik ini terkait behavior bad safety. Untuk Bapak Ibu, silahkan yang ingin bertanya atau sharing langsung saja open mic. Monggo Bapak Ibu. Saya Pak Denny. Monggo Pak. Monggo. Selamat siang Pak Agung Purnomo. Selamat siang Pak. Mantep. Paparannya mantep BBS. Iya, Pak Temun. Tahun 2005-2007 nggak salah saya aktif BBS di Chevron Pak, Balikpapan. Siap. Nah, tapi yang saya ingin sampaikan di sini paparan Pak Agung itu jika saya kaitkan dengan pelaksanaan implementasi di PUPR dan konstruksi PUPR, di mana sudah diatur resiko kecil, sedang, besar berdasarkan Permen PUPR nomor 10 tahun 2021. Ya. Kemudian jabatan kerja sudah diatur di PP 14 tahun 2021. Nah, di mana sekarang permasalahannya adalah ada penggolongan badan usaha. Ini kaitannya ke sana, Pak. Badan usaha saya cerita dulu, Pak ya. Kaitannya adalah serikat badan usaha itu berisiko kecil, menengah, dan besar. Nah, kaitan dengan nilai proyek. Katakanlah saya sudah mengalami di pengalaman pengawasan di proyek-proyek dengan nilai 5 miliar. 5 miliar itu bisa kontraktor kecil, Pak. 15 miliar. Menerapkan BBS itu bisa saya masukkan ke dalam program komunikasi, di mana nyambung related dengan sasaran khusus dan program khusus. Nah, permasalahan di sini adalah measurement atau pencapaian dari BBS itu di dalam pelaksanaan kontraktor kecil menjadi sulit. Paling tidak, yang paling gampang adalah satu, minimal near miss, bagus zero accident, itu aja. Tapi apakah ada satu mungkin masukan dari Pak Agung Purnomo bagaimana mengimplementasikan BBS ini di dalam kontraktor kecil? Satu contoh Pak ya. Bapak bilang tadi tidak boleh sneaky, tapi saya kadang-kadang melakukan metode itu.
saya dalam setiap pengawasan selalu mempunyai intel, Pak. Iya. Tapi intelnya tidak boleh, emang tidak saya berikan satu mandat untuk menegur langsung. Dia hanya lewat saya. Setelah dia melakukan laporan, saya akan menyelidiki, baru saya memberikan satu tindakan. Ini cara saya, Pak. Nah, yang sering terjadi adalah yang kita hadapi adalah helper, Pak. Helper tidak bersertifikat. Iya. Kadang bekerja bersertifikat. Dia helper, bisa jadi helper karena tidak punya pendidikan, atau mereka dulu masa mudanya lalu dengan senang-senang. Yes. Jadi 30 tahun saya, Pak, udah tua orang ini. 30 tahun saya, Pak, di proyek, nggak pernah kejadian. Iya. Besoknya kejadian.